kali ini Papi mau buka alternator ya, tapi review yang pembukaannya sudah terdahulu dibuka, nggak sempat di review karena tadi ini agak rame sih bengkelnya teman-teman ya. Oke, langkah pertama pembongkaran alternator ya, kita lepaskan bagian alternator dari bagian mesin mobil ya, dengan cara melepas minus baterai terlebih dahulu, karena di sini ada arus 12 volt yang standby ya teman-teman ya. Nah ini dia arus standby. Kemudian langkah kedua kita buka mur 24 ya. Ini kalau di bengkel-bengkel luar itu nggak tahu caranya bukanya seperti apa, tapi ini menggunakan impact ya. Jadi agak mudah juga. Di sini dililitkan panbel, kemudian ditekan, kemudian kita lakukan pengimpakan. Kemudian setelah lepas teman-teman ya, setelah lepas ini, kemudian kita lepaskan bagian ini ya. Nah bagian ini kita pukul dengan menggunakan palu ya, palu besi maupun plastik. Setelah itu dia copot seperti ini teman-teman. Nah setelah itu dia copot seperti ini ya. Nih, setelah itu dia copot seperti ini. Kemudian di sini ada bearing ya, dengan cara kita lakukan press di sini. Dengan ini masih terpasang ya, kita lakukan press. Hati-hati ya teman-teman ya, ini jangan sampai dipukul ataupun pressnya agak miring. Jadi soalnya kalau ini sudah rusak, positif dia masang murnya susah teman-teman ya. Jadi udah dipukul-pukul malah kepala yang jadi sakit gitu lah teman-teman. Setelah ini lepas teman-teman ya, kemudian kita lepaskan bagian kelahar di dalam sini. Kita lepaskan kelahar di dalam sini, kita lepas ya, sudah terlepas. Kemudian kita lepas kelahar ini menggunakan SST ya. Iya, gunakan SST. Dan kelahar yang satu lagi di sini itu gunakan SST juga. Nah, ini Papi juga pakai alat seadanya ya. Ini juga barang-barang yang nggak kepake sih. Jadi posisi di sini kelaharnya Papi pasang seperti ini ya, pasang seperti ini. Kemudian ini di sebelah sini nanti di press ya, di press, diangkat seperti itu ya teman-teman ya. Ini maaf prosesnya tadi nggak sempet ke video ya, kan tadi rame banget. Ini sekarang kita lakukan proses pembongkaran atau penggantian ini teman-teman, penggantian brush atau sikat kawatnya atau coolnya ya. Ini habis tuh, lihat habis ya. Ini Papi lakukan cara pembongkarannya seperti apa. Ini sangat mudah ya teman-teman ya. Oke, nanti kita lanjutkan. Kita harus butuh bantuan seseorang buat megangin ininya. Oke teman-teman, kita lanjutkan sendiri. Itu temennya lagi sibuk, ini nggak bisa bantu ya. Nih nanti kita bersihkan nih bagian ininya ya, bagian kuningan ininya. Ini juga diamplas di bagian dalamnya pemasangan. Nanti proses pemasangannya kita lanjutkan. Ini kita proses penggantian cool dinamo cas. Langkah pertama kita gunakan palu ya. Ini sudah terlepas ya. Jadi hati-hati kalau sudah terlepas, kita tariknya pelan-pelan ya teman-teman. Ini buat buka di sini, buka ada mur di dalam ya, di dalam sini ya. Nah itu tuh. Kemudian ini satu, dia ada tiga baut.
gunakan obeng ketok ya, biar dia nggak rusak. Satu lagi di bagian sini, jadi dia harus agak ditarik ya, diangkat, kemudian agak dibelokkan ke sini supaya dia obeng ketoknya masuk teman-teman ya. Obeng ketoknya masuk ke bagian sini. Nah, oke, lanjut teman-teman ya, kita lepas bagian yang sebelah sini. Ini bautnya beda ya, jangan sampai ketuker ya teman-teman ya, bautnya beda. Satu lagi kita lepas bagian sebelah sini menggunakan kunci 12. Oke sobat, kita buka ininya menggunakan T12 maupun long 12. Nah, ini kita kumpulkan biar nggak hilang ataupun ketuker. Kemudian kita tarik nih ya. Ingat ininya nempel di sini ya teman-teman ya. Ini menghadap ke dalam, jangan bisa bongkar tapi nggak bisa masang ya guys. Oke, ini tutupnya di sini ya. Nah, ini brushnya atau ininya ada di dalam sini teman-teman. Ini kita congkel. Nah, ya. Ini kita lepas. Ini ada tutupnya ya. Nah, ini di solder manual, pakai solder manual bisa ya teman-teman ya, tanpa datang ke di tukang dinamo atau di ini ya, di patri oleh solder yang dibakar itu nggak perlu ya. Ini pakai solder biasa udah bisa. Kita lihat proses penyolderannya. Oke, lanjut teman-teman ya. Oke teman-teman, kita lanjut pembukaan ininya ya, brushnya. Kita gunakan solder, ini udah dipanasin tadi ya. Jadi sekarang kita proses pelepasan ininya. Kita tempelin dulu ya, yang lama ya, agak lama sih teman-teman ya. Kemudian kita tambah tenolnya supaya dia cepat panas. Nah oke sobat, ini tadi sudah papi lepas dari rumahannya ya. Jadi kita gunakan obeng longus, kemudian kita sambil tarik ya. Kalau sudah meleleh enak nih teman-teman nyopotnya ya. Kalau sudah meleleh dia enak nyopotnya. Yang sebelah sini juga nih. Ini sudah lepas, nanti kita tunggu barang yang baru. Kemudian kita bersihkan yang bagian sini nanti buat pemasangan yang baru ya ini. Nah, kita bersihkan dulu, coba pakai solder ya. Volte Temapen 6203 ini udah baru. Kemudian klaher ini yang bagian belakang ya, ini pakai persamaan. Dia pakai yang ada dampernya. Kalau ini kan dampernya hitam. Ini kalau ini harus belinya asli ya. Jadi kita gantinya pakai persamaan, tapi dia sama kok, tingginya sama, diameter ini juga sama dalamnya. Oke, nanti kita pasang ini, tapi kita modif dulu ininya ya teman-teman ya. Oke sobat, tadi kita iniin lagi apa, kita balikin lagi, suruh buat contoh, kita beli yang bener aja lah dari modif-modif lama. Kemudian kita proses sekarang pemasangan
bearing atau klaker ya, bearing, pemasangan bearing atau klaker. Ini di bagian sini ya teman-teman ya. Nah ini bagian sini, kemudian yang satu lagi ini di bagian atas sini ya, di bagian atas sini. Tapi ini nanti masangnya setelah ini dipasang-pasang, kemudian pasangnya di sini teman-teman, yang ini. Nah dipasang di sini dulu, jadi nanti tinggal masukin, kemudian kita rapikan. Ini kita pasang di sini, kemudian yang kecil kita pasang di sini. Oke teman-teman, kita lanjut press bagian bearingnya ya. Kita langsung saja, oh tidak, kita pakai yang lama biar dia lurus. Ini udah bunyi ya, udah parah suaranya. Udah mentok. Nih udah mentok ya teman-teman ya. Nih ini agak gelap, udah mentok. Setelah itu kita pasang yang bearing besar nih. Pasang bearing yang besar. Oke, sudah selesai. Kemudian kita tunggu brasnya ya, nanti kita pasang, kita rakit semuanya. Oke lanjut teman, kita lanjut pemasangan ya. Nah ini tirus ini teman-teman ya, ini ada fungsinya ya. Jadi kalau putarannya ke kanan, ini kita posisikan seperti ini, jangan seperti ini ya, posisikan seperti ini ya. Oke kita lanjut pemasangan. Ini yang sebelah sini ya teman-teman ya. Oke kita masukkan dulu. Ini harus orang dua jadi masangnya, jadi harus orang dua. Ini ada satu yang nahan ya. Oke kita tunggu dulu, kita cari teman dulu. Oke lanjut pemasangan ya. Kita pasang seperti yang tadi. Nah kita dorong ya guys. Setelah itu kita solder. Nah ini udah masuk ya teman-teman ya, ini udah masuk ke dalam. Kita solder. Ini yang megangin lagi pakai tangan sebelah ya, yang sebelahnya lagi megang jagung. Oke udah selesai ya, kita rakit. Oke teman-teman, lanjut guys, tinggal kita lanjut perakitan. Ngomong paper clip pun loh. Paper yang clip gede ya Le? Ya paper clip. Oke pasang dulu guys, pasang dulu yang ini ya. Mana yang hitam tadi? Ini guys. Nah, ini ngadep ke dalam. Nah 12. Oke ini udah kita cengin, kemudian kita pasang bagian mur yang bagian dalam ya, baut bagian dalam. Ini tutup dulu, tutup bagian dalamnya, pendek panjang. Yang pendek tadi di sini ya sobat ya. Ini diburu-buru tapi santai. Diburu-buru tapi santai ya. Karena terjadi buru-buru udah deg-degan. Terjadi buru-buru tuh nggak enak loh guys. Enak tuh santai tapi pasti.
Oke, kita pasang yang di bagian pinggir, bagian dalam ya. Kita gunakan obeng plus. Kemudian kita gunakan obeng ketok. Inilah. Kita gunakan obeng ketok supaya agak kencang dikit ya, jangan kencang banget. Oke, setelah itu kita rapikan ke kiri, berarti ambil ke kiri aja. Oke, luruskan ininya teman-teman ya, ini lubang baut ya, luruskan sama lubang ininya. Oke, lanjut. Plus dah, kita pasang pin ini dari lubang yang sini ya. Kita pasang pin brush, pin brushnya supaya brushnya masuk ke dalam. Dua udah masuk ya, nih udah masuk ya teman-teman ya, udah masuk. Kemudian kita pasang. Ada. Jepit lo guys. Ini udah guys, ini langsung dicabut guys, bahaya ini kalau lupa. Oke. Jangan lupa ini dahulu, kemudian ini enggak ya, langsung. Oh, bisa kok masangnya. Oke, ini tinggal kita paskan ya, ini bagian dudukan yang aslinya. Kemudian setelah itu kita press atau kita pukul. Kita press atau kita pukul menggunakan kulitnya. Oke guys, dah ya. Oke, nanti kita tinggal lepaskan bagian dalam. Anaknya ikut. Oke, kita pasang ini ya teman-teman ya, baut 8-nya kita kencangkan dulu, nanti kita kencangkan lagi ininya. Kunci 8 ya, 8 kombi. Soalnya ini belum kencang benar ya. Ya. Jangan terlalu kencang guys, nanti angel guys. Oke. Udah ya, pakai apa ini? Pakai impact aja ngencenginnya.
Oke teman-teman, beginilah ya cara atau tutorial bongkar pasang alternator, penggantian bearing depan belakang, kemudian ganti sikat kawat atau brush. Udah jadi, tinggal kita pasang. Oke, sampai ketemu lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap. Oke. Pagi ini terasa indah dinikmati ya sambil bongkar starter. Ini starter Canter 125 PS. Keluhannya kadang-kadang cuman bunyi cetek-cetek ya. Ini bagian-bagian starter ya. Ini ada magnet switch. Di sini di Canter ada namanya relay starter. Ini proses pelepasan relay starternya. Kemudian kita buka bagian magnetic switch menggunakan obeng getok. Oke guys, sobat kembar, kita buka dulu magnetic switchnya. Oke, lanjut guys, kita buka. Iso wes. Kita buka magnetic switch. Nah, kita gunakan obeng ketok ya. Kalau nggak gunakan obeng ketok susah bukanya guys. Oke, agak seret ya. Kayaknya belum dikasih es nih, belum, masih seret ya. Korosi juga ya. Korosi ya, kekeringan sobat nih, gara-gara buka ini kekeringan katanya. Dah op, jangan dibuka dulu, tinggal buka ininya, murnya 12 nya belakang nih, mur 12 nya dibuka dulu biar dia nggak muter. Nah, setelah itu kita buka lagi yang bagian obeng plusnya. Ini proses pelepasan pembongkaran starter Canter 125 PS ya. Nyangkut. Lepasin itu ya? Enggak juga. Oke. Ini magnetic switchnya ya, pengungkit starter, pengungkit off running clutch, Starter bongkar aja ya. Ini gak ganggu ya, enggak ya, gak ganggu. Kemudian kita proses pelepasan rotor dan statornya ya. Yang ini aja dulu, kunci 10. Oke, lanjut ya sobat, kita buka bagian stator dan rotornya. Kumparan ya, yang kalau bengkel luar kumparan namanya. Relax, santai aja, jangan terburu-buru ya teman-teman ya kalau bongkar-bongkar. dia bisa bongkar nggak bisa pasang. Nah, iya, itu yang bahaya. Nanti seperti ceritanya para jomblo ya, cepet-cepet nembak tapi tidak diterima. Oke, pegang ininya, ini. Nah, oke sobat, ini dia rotor sama statornya ya. Yang rotor itu berputar, stator itu diam. Ini sekalian kita cabut aja. Ini kita cabut, klik. Agak keras ya, Mam, cabut ini. Tarik aja ke atas.
Nggak ikut nempel banget ya. Terus licin ya. Nah, oke sobat, biasanya di penyakitnya di sini ya. Ini di rotornya yang berputar. Nah, ini kan hitam banget ya teman-teman ya. Jadi kontaknya ke sini itu kurang bagus. Kontak arus 24 voltnya jadi kurang bagus di sini. Ini hitam banget nih, kosong nih ya. Nanti kita bersihkan menggunakan amplas halus ya. Kita gunakan amplas halus, nanti kita bersihkan. Kemudian yang di dalam sini itu ada brushnya atau cool. Nanti kita amplasin juga, kita buka dari bagian sini ya teman-teman ya. Nah, ini kita buka menggunakan obeng ketok. Tuh. Kita bersihkan semua dalam-dalamnya. Ini planetarinya Gemukin aja. juga kering ya. Kering. Bisa dilepas nggak? Susah dilepasnya. Kalau dibuka dia langsung satu set sama sini. Pelornya ditaruh aja dulu. Ini ada spinnya nggak? Iya ada dia. Sini ada. Sepi. Jadi kalau kita lihat aja ininya. Oh, ini langsung di ini aja nggak apa-apa. Ini bagian dalamnya planetarinya kita langsung gembukin aja ya. Nanti dibersihin dulu. Pakai sepi. Langsung dikasih grease gemuk. Oke, lanjut kita buka yang ini. Yang ini ini dulu nggak apa-apa, nanti langsung di grease aja. Leh, tak tolong dicuci leh. Kita lanjut pembongkaran di cool starter. Ada Mam? Ini yang kemarin yang pakai terakhir siapa? Aku kan? Lanjut toh. Yang lanjut. Satu lagi? Enggak ada yang pakai lagi dah? Nggak ada, udah pada pulang tuh. Ya 3 ya. Yang satunya nggak ada, yang satunya ini. Oke, nanti kita buka yang ini ya teman-teman ya. Mulai. Oke, lanjut teman-teman ya, kita buka ininya. Kita gunakan obeng ketok ya. Kalau tidak menggunakan obeng ketok itu biasanya cepat rusak. Slack. Tapi jangan slack sama kawan ya. Bahaya. Like dan subscribe. Oke guys, jangan lupa di subscribe katanya guys. Kata Bapak Ari. Bapak Ari, tapi Mario. Bapak Arinya belum subscribe loh guys. Aduh, santai aja bos, jangan terlalu serius. Nanti kalau dibahas serius, ya, kalau ditinggalkan tuh rasanya sakit kalau sudah serius. Nah, itu siapa, guys? Oke teman-teman, ini masih bagus ya berasnya ya. Ada amplas halus enggak? Nah, nanti kita amplas bagian dalam sini ya teman-teman ya. Nah, kita amplas bagian dalam sini sedikit saja untuk menghilangkan kerak atau gram yang kotor ya. Kerak atau gram yang kotor. Ini kita amplas, nanti kemudian kita cuci ini pakai air sabun nggak apa-apa. Sebenarnya sih bagus pakai bensin, tapi nggak ada bensinnya. Kalau ada sih karbu cleaner gitulah teman-teman. Ini jangan sampai hilang ya. Di sini ada velornya. Ini fungsinya ada di sini, nanti nempel di sini. Nah, itulah teman ya. Ini sekarang kita waktunya bersih-bersih dulu. Oke, tunggu udah bersih-bersih, nanti kita lanjutkan lagi perakitannya ya. Ini sangat sederhana bongkarnya teman-teman ya. Jadi kalau mau bongkar sendiri juga sangat mudah. Nanti kita lanjut pembongkarannya. Lanjut guys. Lanjut pemasangannya guys. Lupa aku guys. Nyawang wae. Oke. Oke, sekarang langsung kita bersihin aja ya. Di sini ada rotor. Rotor itu berputar ya. Yang namanya rotor itu pasti berputar. Nah, ini kan tadi hitam ya teman-teman ya, sebelah sini. Nah, ini kontaknya yang bisa membuat arusnya nggak stabil, nggak normal. Oke.
amplas karo nyawang. Nyawang sopo. Kenceng gede nyawang. Iki guys yang sing apa kesenengane jomblo ki nyawangi bojone wong liya guys. Sekarang kita saatnya melakukan pengecekan. Angkernya kecil ya? Apinya? Angkernya Kecil, dia besarnya dibantu dengan planetari. Makanya kalau kecil itu banyak setannya. Iya. jadi sering rusak. Oh, enggak seperti itu loh guys. Oke teman-teman, udah bersih ya. Ini udah bersih, mengkilat lagi. Umbahnya toh esen di Nanti kita bersihkan ininya, bagian kulnya. Kulnya udah ya. di motor bersih. Udah aku yuk. Dah. Ibu, Nanti. nanti. Ini jangan banyak-banyak, yang penting ini aja. Ibu apa? Sisa-sisa debu. Sisa debunya. Ini masih bagus ya, kulnya masih panjang. Iki bahasa neng Jepone apa Pak? Iki Pak kul ya. Kul keong. Kul keok. Kuleuh mah we. Kalau bahasa kerennya kulu. Oke guys, kita lanjut. Ini kita bersihkan semua, kita cuci dulu pakai air biar bersih ya. Nih, Sama duwe dele. cuci deh. Duwe dele. udah lah enggak usah Nih, air lah guys. karatan kemalan. Duwe dele. Air ini. Air winner. Air sabun langsung disemprot angin ya. Oke. Kalau nggak ada sabun di belakang sabunnya. Oke sobat, kita tinggal tunggu ya. Nanti kapan-kapan kita lakukan cara pengecekan rotor, stator, kemudian cool ya. Kita gunakan alat ukur ya. Itu nanti kita lakukan pas lagi senggang aja ya. Pas lagi sayang-sayangnya. Pas lagi sayang-sayang. Oke, lanjut teman-teman ya. Oke sobat, kita lanjut perakitannya ya. Ini sudah diberi pelumas ya, planetary gearnya. Ini kita singkirkan dulu. Nah kemudian kita pemasangan rotor ya. Rotornya di stator ya. Nah, kita paskan ini. Kita paskan ininya. Jadi kita pasang masuk dulu. Ini ada 2 tahap. Pertama masuk ke di bagian bearing, kemudian di bagian kuningan tadi yang kita amplas. Yuk mas, pakai thickness kalau ada. Ini dilepas aja, tangannya dilepas aja. Ini dia gunakan thickness aja nggak apa-apa. Di 4 sisi ya. Kita congkel, dan congkel. Ini udah masuk. Kita lanjut. Tester di Bahari Wijaya. Jaya. Ini tadi kita lihat di sini ada, biasanya ada bekasnya. Ini di bagian pinggir ya. Oke. Nah ini, udah. Pasang bunnya. Belum nyampe. Terpaksa buat punya kamu. Kilo boy 12 ya. 14 itu. Udah nanti ngencenginnya nanti aja. Ini jangan sampai lepas ya temen-temen ya. Kalau lepas kita pasang lagi. Oke, kemudian kita pasang di bagian planetarinya nanti ya. Pasang karetnya. Di sini sudah, ini tinggal masang aja. Kita pasin. Pelornya udah masuk ke dalam ya. Pelornya sudah masuk ke dalam. Tinggal pasang tutup platnya ya. Ini masang tutup platnya seperti ini. Tuh. Kemudian kita paskan ininya.
paskan. Ini ada nok, nah itu noknya ya, nok karetnya, jadi kita paskan nok karetnya. Nah, klik ya teman-teman. Kalau sudah klik, ini positif lurus dengan yang ini ya, luruskan dengan yang ini, kemudian yang ini kita luruskan dengan yang ini. Oke, coba pasang. Kita kencangkan menggunakan kunci T10 sobat ya. Ya. Nah, oke, bengetok sekalian, buka, pasang ya. Oke teman-teman, ini tutorialnya agak deket ya, biar agak enak lihatnya, biar agak jelas. Kemudian kita pasang magnetic switch. Nah, ini seperti ini. Di sini ada kabelnya, kemudian di sini ada groundnya ya. Jadi kita paskan. Jangan lupa di sini ada ringnya ya sobat ya. Di sini ada ringnya, tempelkan di tempat biasanya, tempat awalnya. Kemudian kita pasang. Ini kita masukkan. Setelah itu kita pasang baut. Oke sobat, kemudian kita kencangkan menggunakan obeng ketok. Pakai yang gede matanya. Kita kencangkan menggunakan obeng ketok supaya dia nanti kuat. Oke, kemudian kita pasang kabel 24 voltnya, kabel motornya. Anginnya sepoi-sepoi guys, dingin sekali pas miring. Cuacanya alhamdulillah cerah ya. Ya, kita tutup ya teman-teman. Ground. Setelah ini kita tes dinamo starternya, pull in hole in ya mas. Lupa nggak mas, pull in hole in? Saya ingat buat ini guys. Oke guys,
sobat kembar, sobat otomotif, ini sudah selesai. Kemudian kita lakukan pengetesan pada jumper ya. Jumpernya juga. Ya. Jumpernya juga mas ke jumpernya. Oh, lagi dibawa dulu alat jumpernya. Ini udah prosesnya udah selesai. Nanti kita lanjutkan di proses atau video berikutnya di cara pengetesan starter mobil ya. Starter mobil gimana caranya hold in coil, pull in coil ya. Jadi gimana cara kerjanya ini dan bagaimanakah dia berputarnya, oke? Dan cara kerja ini relay. Oke, terima kasih teman-teman sudah menyimak video Papi Kembar. Proses pembongkaran starter ya, pembersihan starter udah selesai. Sampai ketemu lagi di video Papi berikutnya. Semoga bermanfaat, semoga bertambah ilmunya buat teman-teman otomotif semua dan yang lainnya. Jangan lupa di subscribe ya, like, share, dan komen. Jangan lupa juga hidupkan notifikasinya ya sahabat ya, supaya teman-teman semua bisa tahu apa yang baru dari Papi Kembar. Oke, sampai ketemu lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap guys. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, semangat semuanya. Kita hari ini mau membongkar pospom, mau setel pospom ini kantor 2000 berapa ini, 2013 apa berapa. Oke, kita akan mengawali pekerjaan hari ini dengan bacaan Bismillahirrohmanirrohim. Ya, ini mekaniknya sudah siap standby untuk melepas pospom kantor. Oke, sebelum kita melepas pospom kantor, kita akan memutar puli dulu untuk top timingnya, biar nanti saat pemasangan kita tidak perlu muter lagi, kita cukup muter pada waktu mau melepas. Kita akan muter puli ya. Oke, sebelum kita muter puli, kita lepasi dulu bagian atas. Kita akan lepas nozzle dan pospom ini karena tenaganya kurang enak. Oke, untuk baut atas kita lepasi, baut nozzle, selang nozzle ukuran 17 atau 19 bro. Oke, kita kendorin empat-empatnya. Iya, mantap. Karo pasing 10. Ya. Oke, untuk selang nozzle atas sudah kita lepas kendorin. Sekarang selang nozzle bagian yang di pospom kita kendorin juga. Oke, ini kita bekerja dengan tim. Ada yang lepas atas, ada yang lepas bawah. Terus nanti setelah selang-selang nozzle kita kendorin lepas, kita akan melepas filter solar atas. Kita lepas jepit klem juga. Ini pakai baut 10 ya. Oke, kita mulai melepas satu persatu. Ini urutan pipa nozzle atau selang yang penghubung dari pospom ke nozzle itu urutan nomor 1 di depan. Terus masuk ke pospom juga urutannya yang di depan itu nomor 1.
Jadi dari depan di bospom, dari mesin juga di nozzle nomor 1 di depan. Urutannya itu enak, ini nggak usah terlalu dipikir, sudah urutannya benar. 1 2 3 4 dari depan ke belakang. Oke, pipa nozzle sudah terlepas semua. Sekarang kita tinggal melepas manifold intake yang bagian ke filter. Ini ada 4 baut ukuran 12. Nah, ini manifold intake-nya akan kita lepas. Ada 4 baut. Nah, ini untuk penjepit kabel gas. Nah, ini bautnya ada 4, atas 2, bawah 2. Oke guys, kita akan bongkar habis ini, mobil kurang bertenaga. Bospom kita setel dulu, nanti kita bersihkan juga filter udara, filter solarnya. Oke, baut 4-4-nya sudah terlepas. Sekarang baut ya, ini sambil buka ukuran 22 selang solar yang ke filter solar ini menuju ke bospom. Kita lihat berapa kecepatan pekerjaan yang akan kita butuhkan waktunya. Oke, setelah baut 4 ini terlepas sama baut yang kabel gas, kita akan melepas juga selang yang ke bawah, yang ke udara, filter udara ini ke manifold ya. Nanti kita tarik manifold bagian atasnya. Oke, ini ini baut ukuran 22 sudah terlepas dua-duanya, tinggal baut 14 yang ke manifold. Oke, setelah baut terlepas kita tarik saja. Oke, tarik. Oke, iya, bagus seperti itu. Nah, ini kenapa harus dilepas? Soalnya untuk keluar bospomnya ya. Terus kita buka juga ini dudukan baut 14.2 filter. Oke. Sudah mulai kelihatan bospom posisi di bawah. Oke, filter kita angkat. Nah, ini sudah lebih jelas lagi posisi bospomnya. Kita sekarang lepas kabel gas. Yang paling atas itu kabel cuk. Nah, ini kabel cuk untuk menghidupkan dan mematikan mesin. Oke, ini sambil kita menunggu perlengkapan kunci lagi, kita lepas juga nozzle ya. Ini nozzle ada 4, kita mau lepas juga. Oke, ini yang bawah kita melepas kabel cuk. Nah, setelah kabel cuk lepas, kita akan melepas selang pengembalian, selang yang ke nozzle. Nah, kita akan lepas. Oke, kita lepas juga. Setelah pengembalian kita lepas selang belakang, pipa belakang yang ke manifold dari bospom. Oke, duduk. Ini baut 17, ada ring tembaganya dalam sama luar, atau ada 2 ring tembaga ya. Untuk yang atas, yang bawah pakai baut 14, yang atas baut 17.
kita lepas. Ini bagian bawah kita lepas. Oke. Ya, sudah terangkat. Ini selang bagian belakang. Selanjutnya kita akan melepas selang yang ini, yang 22 yang tadi ke filter. Kita lepas juga dulu biar nanti saat keluar tidak mengganggu. Oke, ini untuk selang-selang nozzle kita lepasi. Ini selang karet pendek-pendek, ada 1 2 3. Selang nozzle kita lepas, nanti nozzle kita angkat, kita mau setel juga nozzle-nya. Oke, kita lepas juga nozzle-nya ya. Ini sudah terlepas baut-bautnya, tinggal kita mengangkat nozzle. Ini ngangkat nozzle-nya ini mau gimana ini caranya ini biar enak. Biar enak kita pakai pipa saja, pipa yang tadi, pipa nozzle. Selang nozzle yang dari Bospom itu bisa kita gunakan untuk narik, untuk ngangkat ya. Oke, ini pipanya kita pasang sambil digoyang-goyang, tarik ke atas. Ini untuk peralatan yang sederhana, kita gunakan yang ada dulu. Nah, kita goyang-goyang nozzle-nya pakai kunci 10 pas, kalau enggak kunci Inggris. 10 pas. Oke, kita goyang-goyang sama kunci Inggris, tarik. Nah, ini untuk nomor 1. Selanjutnya nomor 2 dengan sistem yang sama. Digoyang-goyang dulu biar longgar, pakai kunci Inggris. Oke, untuk nomor 2 kita lakukan hal yang sama. Kita goyang-goyang nozzle-nya, terus 1 narik nozzle pakai pipa. Ini teknik-teknik sederhana tanpa menggunakan alat modern. Kita gunakan sesuatu yang ada saja, karena ini bengkel kampung wong desa. Terus cuma digoyang-goyang sama ditarik. Nah, terlepas juga ini nomor 2. Selanjutnya nomor 3, ini digoyang-goyang dulu. Sekali goyang dapat duit. Oke, untuk selanjutnya nomor 3 kita goyang-goyang. Oke, sambil digoyang sambil ditarik. Oke, itu nomor 3. Sekarang terakhir nomor 4, kita goyang dulu pakai kunci Inggris. Nah, kita goyang. Oke, kita goyang. Nah, sambil ditarik kita goyang. Oke, sudah terlepas 4-4-nya untuk nozzle. Kita lanjut ke melepas Bospom. Ya, kita akan melepas sesuatu yang belum terlepas. Ini apa saja. Oke, ini kita baut selang pengembalian kita lepas juga. Ini karena ada selang penghubung pengembalian ke bawah yang menuju ke tank. Oke, untuk persiapan nanti kita siapkan kunci shock 22 untuk melepas baut bawah Bospom. Pakai kunci shock 22 saja dari bawah. Nanti Oke, untuk baut pengembalian sudah terlepas. Kita tinggal baut dari filter in-nya ini, dari filter in. Ini kita akan lepas juga pakai kunci 22, shock 22. Kalau enggak pas ring apa-apa yang bisa masuk, coba. Nah, oke. Ini kita lepas. Oke, kita ganti pakai kunci shock biar lebih enak, empol. Oke, seperti itu bisa kita melepas ya.
Ini solarnya sedikit ada yang masih tersisa ini. Oke, setelah yang dari filter ke bospom kita lepas. Sekarang kita tinggal melepas yang dari tangki ke bawah pompa bospom. Dari tangki ke bawah pompa bospom itu baut ukuran 22. Di situ di dalam baut ada saringan solar, saringan kayak ramalan itu terbuat dari kawat yang melingkar di dalam baut. Nanti kita kasih tahu kayak apa posisi filter yang ada di baut bawah pompa bospom. Itu bisa sering terjadi tersumbat dan mobil juga tidak bertenaga. Oke ya. Oke, ini bagian atas kayaknya sudah terlepas semua, tinggal kita melepas bagian bawah. Ini dari bawah enaknya pakai tiduran. Oke, di sini ada baut ukuran 22 di bawah sini. Kita akan melepasnya pakai kunci sok dari bawah. Ya, untuk melepas baut 22 kita tiduran. Ini bautnya ada di situ. Ya. Oke, untuk itu sambil nunggu sambungan sok kita lepas dulu aki sebelah, karena nanti saat mengeluarkan bospom ada dinamo starter yang di belakang ini ya, takutnya nanti bospomnya turun mengenai kabel plus dari aki. Kita lepas dulu separuh akinya. Oke, ya ini sudah lagi dilepas akinya. Ya bro, selanjutnya kita akan melepas baut 22. Oke, kita lepas itu baut 22 bagian bawah. Nah ini di bawah ini kita lepas pakai. Yang baut bawah ini di bawah pompa ya Pak bospom. Nah nanti di baut itu ada saringan yang berfungsi untuk menghadang kotoran yang masuk ke pompa. Ini harus dipastikan ada saringannya. Oke, ini bautnya. Oke, ini sudah terlepas bautnya. Kita akan melihat. Ini ada saringannya ya. Nah, ini saringannya kalau solarnya kotor ini pada nyangkut di sini nih. Oke. Selanjutnya kita akan melepas. Nah, ini kabel gas di belakang kita juga harus melepasnya. Terus baut ada selang lagi yang dari bospom ke blok mesin itu ukuran 1 baut. Nah ini dari bospom ke blok mesin, atas 14 bawah 17. Oke, sekarang kita lepas baut dudukan belakang. Untuk penyangga bospomnya ini ada L ya. Oke, ini selang yang menghubung ke blok kita melepas juga. Nah, ini ada selang pendek ya ke blok mesin, sudah terlepas. Oke, ini baut penghubungnya ke depan juga. Oke, yang ke blok ke depan sama ke bospom ini ya, memanjang ya. Kita lepas bautnya, kita lepas pipanya. Oke, ini dudukan belakang. Nah, ini dudukan belakang sudah terlepas. Oke, sekarang kita tinggal melepas jepit selang pengembalian yang ada di bawah ini. Nah, ini ada penjepitnya, kita harus melepas.
karena ini mengganggu saat nanti mengeluarkan bospom ya. Ini penjepit baut 10 di bawah. Oke, ini sudah enggak terjepit. Nah, ini sudah bisa gerak leluasa, paling tinggal yang bagian belakang sini nanti dilepas. Oke, kita lepas bagian belakang. Oke, baut belakang untuk penjepitnya kita lepas juga. Oke, untuk penjepit belakang sudah terlepas, kita tinggal lepas baut ukuran 12. Ini sekitar ada 6 kalau nggak salah ya, bagian depan. Ini baut nih ada 6, kita lepas 1 2 3 4 5 apa 6 ini. Nah, ini sekitar ada 6 5 1 2 3 4 5 ya. Oke, kita kendorin ini baut bospom bagian depan. Oke, ini baut 12-an kita kendorin. Oke, untuk baut yang sudah terlepas semuanya kita tinggal menarik ke belakang, tapi sebenarnya kita kepengen ngepasin top di puli, tapi karena ini sudah terlalu itu, kita langsung cabut aja nggak apa-apa. Nanti saat pemasangannya kita akan bagaimana cara memasang. Kita lepasnya nggak usah dilihat topnya, nggak apa-apa, kita nggak jadi lihat top, kita langsung tarik aja ke belakang. Oke, kita tarik ke belakang sambil di songket sama obeng min ya. Oke, bospom dimundurin, kita lepas dulu ini baut. Takutnya menghalangi keluarnya, kita lepas dudukan kabel cuk ya, biar lebih lega nanti masangnya. Lepasnya juga biar nggak nyangkut. Oke, ini dudukan kabel cuk sudah terlepas. Kita tinggal ngangkat bospomnya ya, tadi sudah didorong ke belakang, kita tinggal ngangkat. Nah, ini agak berat nih. Oke, kita angkat. Ya, miring keluarnya. Oke, kita tinggal menarik ke luar. Wah, ini sesar ini. Lumayan berat. Wangel lah teman tuturan. Oke, kita lepas ya. Ini sudah terlepas bospomnya, tinggal kita mau setel ke tukang bospom ya. Itu video episode pertama melepas bospom Canter ya. Ini mobilnya, ini Mitsubishi ya, Canter. Ini kita sudah melepas, kita akan membawanya ke tukang setel bospom. Oke, semoga video ini bermanfaat untuk cara melepasnya. Nanti kita lihat kembali video kelanjutannya, video kedua, bagaimana cara memasangnya. Ini maaf tadi tidak jadi pakai top dulu melepasnya, kita langsung lepas saja. Nanti untuk pemasangannya kita yang pakai top, bagaimana cara memasangnya. Oke, semoga bermanfaat. Jangan lupa tonton lagi video berikutnya nanti untuk pemasangannya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat kembar, sahabat otomotif, sahabat YouTube, dimanapun sahabat berada. Semoga sahabat diberikan kesehatan selalu ya, kesehatan jasmani dan rohani, selamatan dunia dan akhirat, serta dilancarkan rezekinya, amin. Untuk video kali ini Papi mau rakit mesin Canter 125 PS ya, super speed, atau mesin 4D 34T yang kemarin sempat bongkar mesin. Kita checklist, kemudian kita total menggunakan barang original ya. Jadi hari ini kita akan mulai rakit mesinnya. Blok sudah siap untuk di ini ya, dirakit. Bagian-bagian mesinnya udah siap dirakit. Kita lihat di sini untuk bagian piston ya, ini sudah menggunakan piston yang baru. Kemudian untuk pin piston sudah baru semua, dipasang semua ya. Ini tinggal kita merakit. Kita ambil poin-poin pentingnya pada perakitan mobil Canter 4D 34T. Oke, kita lanjut untuk pemasangannya. Oke sahabat, ini sudah proses perakitan ya. Ini sudah kita pasang bagian crankshaft, kemudian metalnya sudah kita pasang. Setelah itu untuk penolakan baut cap crankshaft itu menggunakan 6 kilo plus 90 derajat ya. 6 kilo plus 90 derajat. Kemudian kita lihat di sini untuk pergerakan bebas maju mundurnya, kita lihat di sini ya. Kita menggunakan alat ukur ya. Jadi kita hitung nanti end play-nya berapa ya. Gerak bebas ya, gerak bebas end play. Oke, untuk lanjut itu kita posisikan dulu di 0 ya. Kita cek untuk bagian end play-nya. Ini standarnya 10 sampai 26, 0,10 sampai 0,26. Nah kita paskan lagi untuk bagian titik nolnya ya. Nah, yuk. Oke, di sini dia nyampe 16 ya. 0,16. Nah, di sini dia nyampe 0,16. Jadi 0,10 sampai 26. Jadi udah masuk ya buat end play-nya, bagus. Untuk slinger ya, untuk dudukan seal crankshaft belakang, seal asket belakang ini rata ya, bagus ya teman-teman ya. Oke, setelah ini lanjut untuk pemasangan bagian-bagian yang lainnya ya, seperti oil jet dan lain-lain. Oke, lanjut. Oke teman-teman, lanjut untuk pengecekan untuk oil jet ya. Sebelum dipasang kita lakukan pemeriksaan dulu ya. Jadi apabila dia macet, maka olinya tidak akan nyemprot untuk melumasi bagian silinder, dinding silinder ya. Ini kita cek. Di sini kalau ada yang seret-seret kita bersihkan ya. Oke, ini normal ya. Oke, ini bagian ini udah normal ya. Kemudian nanti kita pasang untuk di bagian blok ya. Untuk posisinya di bagian dalam di sini ya. Di sini ada dudukannya 1, kemudian sini 2, 3 ya. Di sini 1 lagi dan ini 4 ya. Oke, nanti kita pasang dulu untuk bagian oil jet. Oke sahabat, ini sudah Papi pasang ya. Nih bagian oil jet ini untuk penolakannya itu 3 kg ya, 3 kilo. Untuk penolakan bautnya itu menggunakan 3 kilo. Oke, setelah pemasangan oil jet, kemudian kita lakukan pemasangan flywheel ya. Sebelum melakukan pemasangan flywheel, kita harusnya masang bagian oil seal crankshaft dulu ya, kalau pengen enak ya. Oke, lanjut untuk pemasangannya.
Oke, lanjut teman-teman ya. Ini bagian flywheelnya atau roda gendengnya sudah dipasang ya. Untuk seal crankshaftnya belum dipasang. Nanti ini kita dirikan untuk membantu menahan blok ya pada saat pemasangan piston 4D34T. Untuk standar ring end gap nomor 1 itu 0,30 sampai dengan 0,45 ya milimeter. Jadi kita cek satu-satu untuk kerenggangannya. Untuk kerenggangan ring end gap nomor 1 itu kita cek 0,30 sampai 0,45. Oke, ini udah masuk standar 0,30 ya. Kemudian kita cek untuk bagian ring nomor 2. Kita cek untuk ring nomor 2 ya. Jadi kalau lebih bagusnya kita cek semua ya teman-teman ya, dari silinder nomor 1, 2, 3, dan 4. Ini hanya video singkat mengetahui poin-poin penting dalam perakitan mesin 4D34T ya, untuk kantor super speed. Untuk standar ring nomor 2 itu 40 sampai dengan 0,40 mm sama dengan 55 mm ya. Ada 40? Nah, 40. Oke, untuk ring nomor 2 bagus. Kemudian kita cek untuk ring 3 ya, atau disebut dengan ring oli. Oke, untuk pengecekan ring oli ya. Oke, untuk pengukuran ring oli ya, kita gunakan 0,25 sampai dengan 0,45 mm. Seret 25. Oke, untuk ring olinya standar juga bagus ya teman-teman ya. Setelah ini kita pasang di bagian piston ya. Untuk tanda di ring sendiri ini ada tandanya ya. Jadi yang ada tandanya itu menghadap ke atas ya teman-teman ya. Nah, ini 4R, kemudian ini ada QR ya, OR. Kemudian kalau di ring oli ini bisa kita lihat di sini tidak ada perbedaan sama sekali ya. Ring oli ya, ini tidak ada perbedaan sama sekali. Kalau menurut Papi ini, kalau pemasangannya ini basing ya, bisa ke atas bisa ke bawah. Dengan cara kita melihat fisiknya itu sama semua ya. Oke, untuk pemasangan ring pada piston. Lanjut, kita kalau sudah beres kita lanjutkan untuk pemasangan piston. Oke, sebelum pemasangan piston ya, kita pasang dulu untuk bagian metalnya, metal jalannya. Kalau untuk metal jalan kantor itu sama ya, tidak ada coak tengahnya seperti metal bagian cap crankshaft ya, yang bagian coaknya itu nempel di bagian blok ya teman-teman ya, seperti itu. Ini kita lanjut untuk pemasangan dulu metal-metalnya, setelah itu untuk lanjut pemasangan pistonnya. Oke teman-teman, lanjut untuk pemasangan piston ya. Sebelum pemasangan kita usahakan kita beri pelumas bagian metal jalannya, kemudian dinding silindernya ya.
Nah, pemasangan piston ya. Ini untuk bagian nomor 2 ya, untuk pemasangan nomor 2 dan nomor 3. Oke. Oke. Untuk pemasangan ring piston itu harus 45 derajat dari titik sumbu pin ya. Jadi kita ambil 45 derajat seperti ini teman-teman ya. Nah, kalau ini seperti ini, kemudian yang ring 2-nya di bagian coak yang bawah ya. Bisa juga yang atasnya di sini, kemudian yang bawahnya yang atas di bagian bawah, kemudian yang nomor 2 di bagian atas seperti ini. Sedangkan yang ring nomor 3 itu bisa berlawanan, bisa setengah ya. Oke, lanjut untuk pemasangannya. Lanjut untuk pemasangan piston ya teman-teman ya. Jadi usahakan pistonnya itu menghadap ke depan ya. Pistonnya menghadap ke depan, kita lihat dari tanda panah ini ya. Tanda panah ini untuk menghadap ke depan. Oke, lanjut untuk pemasangan piston. Kita gunakan alat yang lembut ya. Untuk palu kayu biasanya digunakan. Oke, ini sudah terpasang. Kemudian kita lihat untuk bagian belakangnya. Kita luruskan ya. Untuk bagian belakangnya kita luruskan. Sebelum diluruskan, yuk dorong dulu. Terus up, oil gun. Oke, kita kali dulu pelumas ya. Yuk, pol. Oke, setelah itu kita pasang bagian capnya yang nomor 2 ya. Capnya nomor 2 udah ditandain ya. Jadi pemasangannya tidak bisa terbalik. Ini sudah ada titik ya. Ini itu lanjut untuk pemasangannya. Oke. Di sini kita tidak tes dengan askrek yang menghadap ke atas ya. Intinya kita tes satu-satu. Untuk kelancaran di sininya kita tidak tes. Karena apa? Karena ini masih standar, masih bagus ya. Tidak ada penggantian atau pengurangan diameter askrek atau di ini ya, di undersized ya. Jadi untuk torak ini kita menggunakan 3 kilo plus 90 derajat. Untuk pengencangan baut cap, conrod bearing atau metal jalan ya, itu menggunakan 3 kilo plus 90 derajat. Oke, untuk 1, 3, 4-nya lanjut ya teman-teman ya. Kita ambil singkat-singkatnya, kita ambil poin-poin pentingnya. Oke, lanjut untuk pemasangan yang lainnya. Setelah ditorak, kemudian kita cek untuk bagiannya ya. Bagian ini ada end play-nya atau tidak. Kalau ada end play-nya, itu bagus ya teman-teman ya. Oke, ini sudah jadi. Nanti untuk ketiganya berikutnya kita lanjutkan untuk pemasangan yang lainnya. Sahabat, lanjut untuk pemasangan oil cooler ya. Bagian oil cooler sudah dibersihkan ya, perpaknya sudah diganti, bagian dalam sini 2. Kemudian ini kita akan pasang bagian oil coolernya ya, atau bracket dudukan oil filter. Posisinya di sebelah kanan ya, kalau dari belakang. Kalau dari depan itu posisinya di sebelah kiri. Ini kita mau pasang oil cooler. Oke, kita lanjut untuk pemasangannya ya.
Oke, proses pemasangan oil cooler sudah kita lakukan ya. Kemudian torok baut 12 nya ini menggunakan 2,5 kg ya. Kemudian yang baut 14 nya menggunakan 4 kg, bisa 3,5 kg juga bisa. Oke, untuk lanjut untuk pemasangan oil cooler. Lanjut untuk perakitan mesin kantor. Di sini backing plat sudah kita pasang ya. Kita pasang backing plat. Sebelumnya kita pasang dulu untuk bagian packing ya, per pak ya. Jadi sebelum pemasangan kita beri dulu sealer, red silikon maupun ribbon ya. Nah, di sini kita lanjut untuk pemasangan bagian bos pom atau injeksi pump. Ini untuk komponen ini sudah disiapkan ya, kita untuk lakukan pemasangan. Jadi kita pasang terlebih dahulu bagian bos pom atau injeksi pump. Oke, lanjut untuk pemasangan guys. Jadi sebelum pemasangan kita pasang bagian baut bagian dalam ya. Ini ada sekitar 7 ya. Jadi baut dalamnya jangan sampai tertinggal ya. Untuk bagian backing plat ya. Kalau sih mau apa pun. Ini bautnya. Oke, kita coba tempelkan dulu ya teman-teman ya. Jadi setelah pemasangan injection pump, kita lanjut untuk memasang bagian idle gear, kemudian camshaft, oil pump dan lain-lain ya. Oke, lanjut. Oke, selanjutnya kita pasang untuk bagian camshaft ya. Untuk bagian injeksi pumpnya sudah terpasang, kemudian kita pasang bagian camshaft. Nah, sebelum dipasang kita berikan pelumasan bagian bushingnya ya. Oke, lanjut untuk pemasangannya. Setelah kita beri pelumas, kita pasangkan. Kemudian kita paskan bagian bracketnya ya. Nah, nanti kita pasangkan untuk bagian bracket atau baut 12 di bagian dalam. Oke, setelah itu kita pasang nanti ini bagian gear transfernya ya, yang hubungkan ke cam kemudian ke injeksi pump. Nah, untuk top timingnya sendiri di sini teman-teman kita bisa lihat ya. Untuk bagian transfer gear ini ada angka 1 ya. Angka 1 kemudian ketemu dengan angka 1. Setelah itu angka 3 ya. Angka 3 itu bertemu dengan injection pump ya. Angka 3 bertemu dengan injection pump. Nah, setelah itu untuk bagian camshaft itu untuk angka nomor 2 bertemu dengan bagian camshaft angka nomor 2 ya. Nah, ini dia. Set. Oke, kita tarik dulu. Oke, kita paskan dulu bagian top 1 ya. Kayaknya langsung diputar aja bagian sini.
Sip, ini terlalu lewat. Up. Oke teman-teman, kita pasang untuk bagian ini ya, top timingnya. Ini 3 1 2 ya, 1 2 3. Tuh nih. Dah. Oke, top timingnya di sini teman-teman ya. Ini 2 ketemu 2, kemudian 3 ketemu 3. Dan ini 1 ketemu 1 ya. Ini bagian 1, kemudian yang bagian bawah itu 1. Oke. Nah, itu ya. Oke, lanjut untuk bagian yang lainnya kita pasang untuk bracket atau dudukan atau pengikat gear transfer ya. Setelah ini kita pasang bagian rocker cover atau tutup gearnya. Sebelum dipasang jangan lupa bagian plat sealnya kita pasang ya, karena kalau sudah dipasang susah masukinnya. Biar nggak lupa. Oke, nanti. Sip. Untuk pemasangan gear oil pump itu basing ya teman-teman ya. Di sini tidak ada tanda karena ini hanya fungsinya untuk memompa bagian oli ya, memompa oli. Oke, kemudian baut 12 ini kita torok 2,5 kilo ya. Oke, lanjut nanti untuk pemasangan tutup rocker covernya atau tutup gearnya. Teman-teman, lanjut untuk pemasangan oil screen ya. Oil screen sudah kita pasang, kemudian buat toroknya kita torok 2,5 kg. Oke, ini sudah terpasang ya. Oil sealnya jangan lupa dipasang. Kemudian setelah ini kita pasang bagian tutup depan atau tutup gear. Nah, untuk bagian komponen ini front case. Oke. Oke guys, lanjut untuk pemasangan bagian tutup gearnya atau front case ya. Sebelum dipasang kita berikan untuk lem sealer. Oke. Apa nih? Tolong. Ya. Bagian pin sana udah. Oh, diangkat aja. Nah, udah nyangkut pin ya. Plat oil seal udah di sip. Oke teman-teman, setelah ini kita lanjut untuk pemasangan bagian baut-bautnya ya. Kemudian bagian baut ini kita torok 2,5 kg. Oke teman-teman, lanjut untuk pemasangan power steering pump ya. Kita pompa power steering. Ini double, ini dulu dua ini. Dua ini. Kawan beda. Oh betul. Ini lepas dulu. Ini baut yang panjang belah sini. Ya, ini ada bracketnya lagi. Ini pasang sama ini. Pasangin dulu. Oke teman-teman, kita pasang dulu bagian power steering pump ya. Nah, ini power steering pumpnya kita pasang. Oke teman-teman, untuk pemasangan kita sudah selesai ya. Untuk kita lakukan untuk penorokan 2,5 kg.
Setelah itu kita lakukan untuk pemasangan bagian vakum pump ya, atau selang buat booster angin rem. Oring. Oke, sebelum dipasang kita pasang dulu o-ringnya ya, jangan sampai lupa, nanti bisa jadi bocor. Oh, dibantu agak muter ininya, kayaknya giginya masih belum pas. Udah masuk? Dah. Mau pasti kamar. Coba pasti kamar. Oke. Sip. Oke, nanti lanjut untuk pemasangan baut 12 nya ya. Ini bagian sini pendek, kemudian bagian sini agak panjang. Oke, setelah ini kita lanjut untuk pemasangan komponen lainnya. Lanjut untuk pemasangan bagian water pump ya. Ini o-ringnya sudah kita ganti, kemudian kita lapisi sealer sedikit, jangan terlalu banyak. Oke, ini mesinnya sudah hampir 100% ya, masih 70% ini. Masih banyak yang mau dirakit. Oke, setelah pemasangan bagian water pump, nanti lanjut untuk pemasangan bagian carter ya. Ini bagian carternya belum dipasang, jadi kita tunggu untuk nanti pemasangan carternya. Lanjut untuk pemasangan carter ya. Ini untuk pemasangan carter kita berikan lem sealer. Nanti kita tunggu untuk pengelemannya. Oke teman-teman, lanjut untuk pemasangan cutternya ya. Ini sudah dilem semua ya. Ini untuk lanjut kita pemasangan. Oke teman-teman, lanjut untuk pemasangan cutternya. Kita pasangkan semua bautnya, kemudian kita torek 2,5 atau 3 kilo ya, 2,5 atau 3 kilo untuk baut 12 cutter. Oke, setelah ini kita lanjut untuk pemasangan komponen lainnya. Oke teman-teman, lanjut untuk pemasangan puli askrek ya. Kita pasang. Jadi sebelum pasang puli kita udah pasang duluan oil sealnya ya. Nah, untuk baut pengancangan baut puli ini 26 sampai 28 ya. Bisa 24, 26, 28 juga bisa. Jadi untuk pengancangannya 24 sampai 28 bisa. Oke, lanjut untuk pemasangan komponen yang lainnya. Oke, lanjut untuk pemasangan oil seal askrek belakang ya. Ini kita beri tribun dulu ya, supaya tidak bocor olinya. Kemudian setelah pemasangan oli seal, kita pasang bagian backing plat. Nah, ini backing platnya kita pasang. Setelah ini terpasang, teman-teman, kita lanjut untuk pemasangan flywheel ya, atau roda gila. Nah, setelah roda gilanya terpasang, kemudian kita pasang bagian kopling. Nih, kita pasang dulu untuk bagian oil seal askrek belakang. Oke teman-teman, setelah semua nanti terpasang, kita lanjutkan untuk pemasangan bagian transmisi ya. Untuk pemasangan transmisi sudah terpasang sahabat ya.
Di sini tinggal kita lanjutkan untuk pemasangan pipa-pipa pada injection pump ya, pipa pada injection pump. Kemudian pada pipa oli ya, oli untuk pelumasan injection pump. Oke, nanti kita rapi-rapikan dulu. Untuk yang kecil-kecilnya kita pasang-pasang ya. Setelah ini baru kita lanjutkan untuk menaikkan mesinnya ke mobil ya. Untuk pemasangan transmisi sudah selesai teman-teman ya. Jadi perakitan mesinnya sudah selesai untuk di bagian bawah ya. Jadi nanti kita pasangkan bagian mesinnya di mobil. Setelah itu kita lakukan untuk perakitan bagian deksel ya. Oke teman-teman, untuk lanjut videonya, terima kasih untuk dukungannya ya. Jadi videonya sampai di sini. Untuk video lanjut pemasangan dekselnya di video berikutnya ya teman-teman ya, karena durasinya sudah terlalu panjang. Jadi simak untuk video berikutnya dalam pemasangan silinder head Canter 4D 34T. Oke, semoga bermanfaat.